Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mauli Febrianti, NPM 1911040129. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam statistik untuk memenuhi tugas semester pendek mata kuliah pendidikan statistik. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Statistika sendiri terdiri dari dua macam, antara lain statistika inferensia dan juga statistika deskriptif. Akan tetapi dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas lebih rinci mengenai statistika deskriptif saja. Baiklah, statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Untuk contoh dari statistika deskriptif sendiri antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, besar-besaran lain dalam majalah dan koran-koran. Dengan menggunakan statistik deskriptif, berbagai kumpulan data bisa tersaji dengan ringkas dan juga rapi serta mampu memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang didapatkan yang berasal dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data. Yang kedua adalah statistik parametrik. Statistik parametrik adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval dan rasio. Kita dapat menggunakan statistik parametrik apabila kita mengetahui distribusi dari populasi yang kita amati berdistribusi normal. Statistik parametrik merupakan yang paling dianjurkan karena memiliki banyak kelebihan dari segi hasil, namun sulit untuk dilakukan karena banyak syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diuji menggunakan metode statistik parametrik. Yang selanjutnya adalah statistik non-parametrik. Pendugaan parameter atau nilai-nilai populasi disebut dengan statistik parametrik, sedangkan statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Contoh, jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking, dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Baiklah, yang selanjutnya adalah variable sampling dan population. Yang pertama, variable. Dalam statistik, variabel didefinisikan sebagai konsep, kualitas, karakteristik, atribut atau sifat-sifat dari suatu objek, orang, benda, tempat, dan lain-lain, yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya, dan sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 2. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan data perkiraan estimated value. Jadi, dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja. Maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu perkiraan. Misalnya, perkiraan jumlah karyawan, perkiraan modal, perkiraan jumlah produksi, perkiraan rata-rata modal, dan lain-lain. Jika nilai yang dihitung berdasarkan seluruh elemen populasi disebut parameter, maka data yang dihitung tersebut berdasarkan sampel disebut statistik tanpa S, sebab statistik dengan S diartikan ilmu statistik yang sering disebut statistika. Yang ketiga yaitu population. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti.
dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan seterusnya. Statistik yang berikutnya yakni hipotesis testing. Hipotesis testing atau pengujian hipotesis secara statistik pada hakikatnya adalah suatu pengambilan keputusan mengenai populasi berdasarkan informasi yang ada di dalam contoh. Unsur-unsur pengujian hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0, H0. Yang kedua, hipotesis tandingan atau alternatif, H1 atau HA. Yang ketiga, statistik uji atau SU. Yang keempat, wilayah penolakan atau WP. Yang kelima yaitu kesimpulan. Jenis statistik yang selanjutnya yaitu validity dan reliability. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Yang selanjutnya yaitu reliability atau reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat statistik. Jenis statistik yang selanjutnya yaitu parametric testing atau uji parametrik. Uji parametrik sendiri merupakan uji dalam statistika yang berlandaskan distribusi normal. Sebagai contoh, uji T dan uji Z. Kedua uji tersebut dapat digunakan jika memenuhi syarat data yang akan diuji menyebar normal atau berdistribusi normal. Yang selanjutnya yaitu jenis statistik linearity dan regression. Uji linearitas atau linearity adalah salah satu uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Jadi, sebagus apapun model regresi yang dihasilkan dengan R-squared yang tinggi, namun jika data tersebut tidak memiliki linear, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan estimasi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Regresi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana atau linear sederhana dan non-linear sederhana, dan regresi berganda atau linear berganda atau non-linear berganda. Yang selanjutnya yaitu pre-experimental design atau penelitian pre-eksperimen atau pre-experimental design merupakan rancangan penelitian yang belum dikategorikan sebagai eksperimen sungguhan. Hal tersebut karena pada rancangan ini belum dilakukan pengambilan sampel secara acak atau random serta tidak dilakukan kontrol yang cukup terhadap variabel pengganggu yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Baiklah, terdapat beberapa jenis penelitian pre-eksperimen diantaranya. Yang pertama yaitu one-shot case study, yang kedua one group pretest, post-test, yang ketiga intake group comparison. Ketiga, rancangan pre-eksperimen
menggunakan cara yang berbeda-beda, akan tetapi setiap rancangan diberikan perlakuan atau treatment. Perbedaannya terletak pada penggunaan pretest dalam rancangan. Jenis statistik selanjutnya yaitu quasi-experimental design atau bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok kontrol yang digunakan untuk penelitian. Desain eksperimen model ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, time series design. Yang kedua, non-equivalent control group design. Yang ketiga, counterbalanced design. Dan yang keempat, factorial design. Jenis statistik selanjutnya yaitu true design. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang sebenarnya atau betul-betul. Karena dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri-ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara random. Desain true experimental terbagi atas. Pertama yaitu post-test only control design. Yang kedua pre-test post-test control group design, dan yang ketiga adalah the Solomon Four Group design. Yang selanjutnya yaitu correlation design. Penelitian correlational adalah jenis metode penelitian yang melibatkan pengamatan dua variabel untuk membangun hubungan yang sesuai secara statistik di antara mereka. Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang memiliki semacam hubungan. Sejauh mana perubahan dalam suatu menciptakan beberapa perubahan pada yang lain. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Tidak seperti penelitian eksperimental yang sepenuhnya pada metodologi ilmiah dan hipotesis. Misalnya, penelitian korelasional dapat mengungkapkan hubungan statistik antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan relokasi, yaitu semakin banyak orang berpenghasilan, semakin besar kemungkinan mereka pindah atau tidak. Pada dasarnya, ada 3 jenis penelitian korelasional, yaitu penelitian korelasi positif, penelitian korelasi negatif, dan tidak ada penelitian korelasional. Baiklah, yang selanjutnya adalah comparative design atau penelitian komparatif. Penelitian komparatif pada dasarnya membandingkan dua kelompok dalam upaya untuk menarik kesimpulan tentang mereka. Para peneliti sendiri berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara kelompok, dan studi ini paling sering lintas negara. Membandingkan dua kelompok yang terpisah. Studi banding dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman antara budaya dan masyarakat, menciptakan landasan untuk kompromi dan kolaborasi. Studi-studi ini berisi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baiklah, thank you for your attention. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.